Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita awali dengan membacakan sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 4905 daripada Ummu Darda. Itu katanya Abu Darda pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza la'ana syai'an." Apabila seseorang hamba melaknat sesuatu, sa'idat al-la'natu ila sama', maka lalu laknat itu naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama' dunaha, tetapi pintu langit tertutup, tidak mau menerima laknat. Tsumma tahbitu ilal ard, lalu laknat itu turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, pintu-pintu bumi pun tertutup untuk dimasuki oleh laknat atau dilewati oleh laknat. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, lalu laknat itu mengarah ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghah, apabila laknat itu tidak mendapatkan tempat untuk mendarat, berlabuh atau tempat masuk, raja'at ila alladhi lu'ina, lalu laknat itu kembali kepada orang yang diarahkan laknat kepadanya. Fa in kana lidzalika ahlan, jika laknat itu pas cocok untuknya, maka dia kena laknat. Wa illa raja'an ila qailiha, jika laknat itu tidak cocok, tidak pas, tidak patut untuk orang itu, maka kembalilah senjata makan tuannya. Kaji kita malam hari ini sesuai dengan judulnya melaknat. Semalam saksi sumpah palsu. Apa itu laknat? Bahkan laknat itu sudah menjadi bahasa kita. Para ulama-ulama menyebutkan bahwa laknat itu adalah al-ib'ad wa tardi minal khair, menjauhkan dan menyingkirkan kebaikan. Ya, menjauhkan, menyingkirkan kebaikan, jika itu daripada Allah. Jadi kalau Allah melaknat, berarti Allah menjauhkan, menyingkirkan yang dilaknatnya daripada kebaikan. Tapi kalau manusia yang melaknat, itu berarti maknanya caci cerca, sumpah serapah. Bahasa waknya kepunduang, jangkang, tewak patui lang, mati lang. Itu kata-kata kalau dari kita manusia, kalau laknat tu, maka laknat tu maknanya caci cerca, mengkutuk.
Tapi kalau dari Allah, berarti orang yang dilaknat itu tersingkir, terjauh daripada rahmatnya. Kalau kita melaknat, berarti kita meminta agar orang itu jangan kena dapat rahmat, justru kena kutuk, kena cela, kena caci, kena kejelekan, kena keburukan. Nak bunci lah parinya, nak kuruk lah ikuanya, sehingga orang itu nak dapat rahmat. Itu nak laknat. Yang berhak melaknat adalah Allah, karena Allah lah yang pemilik rahmat, yang punya rahmat Allah. Dia pula yang berhak memberi dan mencabut rahmat, atau menyingkirkan orang daripada rahmat. Siapapun yang Allah laknat tidak akan disentuh oleh rahmat. Itu bahayanya. Pada dasarnya kita tidak boleh melaknat. Sebab kalau kita melaknat sesuatu, laknat itu naik kata. Hadis tadi. Hadis dari Abu Daud 4905 naik kata. Tidak diterima. Karena kejelekan keburukan tidak bisa diterima di langit. Tertutup pintu-pintu. Jadi andaikan kata-kata laknat itu berupa benda, betul barang, betul berupa peluru kendali lah, tidak terima. Lalunya mengarah ke bawah ke bumi, pintu bumi pun tertutup. Maka liarlah laknat itu. Jadi kalau kita keluarkan kata-kata laknat atau sumpah serapah atau mengkutuk, memaki-maki, mencela-cela, atau dan lain-lain, ini lain. Di langit tidak terima, di bumi tidak terima, di awang-awang. Makanya liar, pergi ke kanan, pergi ke kiri. Kiranya di kanan tidak ada, di kiri tidak ada, barunya mengarah kepada kasya laknat itu diarahkan. Mengarah laknat kepada orang itu. Kalau orang itu patut dapat laknat, kanai. Kalau tidak, balik kepada orang yang melepaskan, melontarkan, mengucapkan kata-kata laknat. Itu bahaya laknat. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis 1977, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang mukmin itu adalah bukanlah orang yang suka mencaci, cerca, mencela. At-ta'an, mencela, mencaci, cerca. Suka begitu. Itu tidak orang mukmin. Walal la'an, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat, mengkutuk, sumpah serapah. Itu bukan watak orang mukmin. Walal fahish, orang mukmin itu juga bukanlah orang yang suka berkata-kata keji. Kata-kata keji, kata-kata kotor. Walal badi, orang mukmin juga orang yang tidak suka berkata-kata jorok. Badi, jorok, kata-kata kakidah, empek. Orang mukmin dia betul-betul mukmin, dia tidak mau ta'an, suka mencaci maki. Dia tidak suka melaknat, mengkutuk. Tidak suka mengeluarkan kata-kata keji. Tidak suka berkata-kata kumuh. Kalau dia mukmin. Sebab orang beriman itu akan memelihara lisannya daripada mengatakan kata-kata yang Allah tidak reda. Apalagi kata-kata itu bisa jadi bumerang kepadanya. Orang mukmin itu pasti yang akan dikatakannya yang ma'rufa atau sadida atau laina atau khaira, perkataannya yang baik-baik, yang rancak, yang lurus, yang betul-betul. Sasek sekali dua itu biasa, nama saya kita manusia. Sedangkan tupai mengelompek sekali suatu hari lah gagawa ya.
Apalagi keminan pengecek, kau pasti ada sasek. Banyak kecek, banyak sasek. Tapi sasek kepanjang saya nak mengecek, carui itu. Ini laknat. Tidak boleh melaknat, berbahaya, sangat melaknat. Tetapi kalau Allah melaknat, kita harus laknat. Jika Allah telah melaknat, maka kita baru melaknat. Adalah sekian orang yang dilaknat. Ditulis suatu buku oleh para ulama, disebutkan situ berbagai macam ayat dan hadis, siapa saja yang kena laknat, sampai lebih 90 orang yang dilaknat. Aduh, bisa jadi karajowa, perangai sifat wa, tindak tanduk tikah laku yang kena laknat. Contoh, la'ana Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambung-sambung rambutnya. Itu contoh laknat. Menyambung rambut, minta disambung rambut. Mentato dan minta ditato. Contohnya itu kena laknat. Tak mungkin kita sabitkan. Sebab kaji kita tak orang-orang kena laknat tu. Tak boleh melaknat kerja. Jangan suka kita melaknat. Kita ambil contoh cik. Dalam suatu riwayat disebutkan begini. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Imran bin Husain, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa imra'atun minal ansari ala naqatin. Sewaktu ketika Rasulullah dalam suatu perjalanan, dalam suatu safar, lalu ada imra'ah, seorang perempuan daripada golongan Ansar orang Madinah, di mananya ala naqah, nya menunggangi, mengendarai seekor unta. Tapi unta cakap tu di kalatian kepayahan berontaknya, fadajirat. Ya namanya binatang kan ada latihnya, ada panik, ada payah, ada bari. Di paso-pasoyo, sehingga unta cakap tu mogok dan berontak, tidak petuah, dajirat. Pasai pedusi cakap tu fala'anatha, dilaknatnya untuk tu. Kalau bahasa no untuk kolera mahnya. Tiba di kabau mana? Kabau ngok mah, memang kabau tu ngok juga. Pokoknya kata-kata yang mengkutuk, menyumpah-nyumpahi. Jadi wanita tadi mengkutuk-kutuk, menyumpah-nyumpahi ontanya. Bahwa ontanya tak mau diarah oleh. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata perempuan itu terdengar di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata beliau, khudhu ma 'alaiha. Apa saja barang yang ada di punggung untuk cukup ambil semuanya. Da'uha. Lalulah pensel untuk itulah. Fa innaha mal'una. Untuk itulah dikutuk, lah dilaknat. Tak usah kendarai. Apakah untuk itu berhak dapat laknat atau tidak? Tapi kalaulah dilaknat, lah disumpahi oleh si pemiliknya, berarti untuk cokot itu, kendaraan cokot itu tidak berhak. Habislah. Patut tidak patut kendaraan itu untuk itu dilaknat atau tidak? Pindah dilaknat. Jadi sesuatu kalau dikutuk, tidak usah pakai ini. Ya, disumpahi tidak patut pakai. Apalagi anak kita sumpahi, atau saudara, atau anggota. Apa soalnya jangkang lah kau. Itu kata-kata laknat. Buk kata-kata laknat kalau manusia, diri kita sumbernya itu adalah mengkutuk, mencaci maki. Karena kita tidak bisa menyingkirkan orang daripada rahmat. Rahmat itu tidak milik awak. Awaknya bisa memaki-maki, mengkutuk-kutuk, mensumpah serapah. Ilulua bumi lah, ilang tak kolera lah.
nak dibiadilah, nak buncilah, nak malatuihlah pada kau, macam bahasa. Nak isakangnya lah. Tentu 7 keturunan lah. 7 keturunan begini. Kalau lebih itu kata-kata kepada milik kita, punya kita, lahangik barang itu. Nak buang sana. Tapi kalau bini lah nak jangan buang lah, boleh pak. Dimakan juga di makwa. Kan elok kan. Dikutuk, dicela, dimaki-maki ontak, biarkan kata Rasulullah, ambil saya barang dia. Dalam satu ayat untuk cukup kebingungan nak ke mana kepai bingung. Sebabnya dari rombongan tak terpakai, di pabian tak ke mana kepai bingung. Sebabnya lah dikutuk-kutuk, lah dicela, dari maki-maki oleh sembilan ini, tak salah. Makanya kita tak boleh sembarang melepas. Kalau kita lepaskan laknat, ternyata sesuatu yang kita laknat tu tak patut, tak pantas, tak layak dilaknat, balik kawak balik bumerang. Bumerang tu kan senjata aborigin tu. Lemparan, betul? Tak kanai, balik kawak. Senjata makan tuan. Jikalau misalnya kita laknat benda, apa pun benda, tak langsung ke benda aku punya tu, kata dulu. Ditutup itu langit. Sebab kata-kata tu tak wajar. Turun melihat. Bumi tak nerima. Kanan tak bisa, kiri tak bisa. Baru ke siku. Rupanya pas, patut, pantas kena laknat. Tapi kalau tak, balik. Itu bahayanya. Balik kepada kita balik. Untuk itu jangan bermudah-mudah mengkutuk-kutuk, sumpah serapah, memaki-maki. Seoranglah kalau suka memaki-maki, sumpah serapah, kadar keimanannya lah menyusut, menipis, berkurang. Bahkan orang itu tidak bisa dipandang lah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, al-la'anin, orang-orang yang suka melaknat itu atau tukang laknat itu, la yakunu syufa', tidak patut, tidak pantas memberi syafaat. Wala syuhada, tidak patut, tidak pantas menjadi saksi nanti di hari kiamat. Orang yang suka melaknat, mengkutuk, mensumpah serapah, tidak layak, tidak patutnya memberi syafaat. Tidak layak, tidak patut, tidak pantas menjadi saksi. Semuanya tukang kutuk, tukang umpat, tukang caci maki. Gitu. Itu bahayanya sumpah serapah, caci cerca, kutuk. Tadilah kita contohkan bahawa sewaknya yang laknat cakap tu kira-kira bentuk laknat. Itu bahasa wak nang kasar cakap tu. Kalau sebaiknya seorang ibu sabangi apapunnya, seberang apapunnya ke anaknya, janganlah sampainya mengkutuk kata. Janganlah mengkutuk anak, bangi senlah. Tapi anak jangan dikutuk. Kok pas ketika tu kita buka pintu langit, langsung jadi. Tengok patuh hilang. Jangan tak kolera lah kau. Coba lagi. Kato yang terlontar. Nah kata. Kok dibuka pintu langit ketika tu untuk pengabulan langsung jadi. Isa bagi-bagi hati, saberang-berang hati kepada anak, jangan sampai dikutuk, disumpahi. Bangi salah, sabuilah saudaranya, sapu lidi, sapu hijau, sabuit saudara. Tapi nak nang kapunduang, nang kulera, nak jangkang, nak taji lapak, jangan. Itu sejenis kata-kata laisal mu'min yang tidak ada, itu sumbernya daripada seorang mukmin yang betul-betul mukmin. Orang mukmin tidak akan begitu. Laisal mu'min bit-ta'an. At-ta'an itu suka memaki-maki. La'an suka menkutuk-kutuk. Fahish berkata-kata keji. Bazi bercarut bungkang. Apa sebenarnya carut bungkang? Bercarut bungkang.
Sampai kucing 10 lah bacanya. Berceruk bungkam. Nah, di samping itu kata-kata kita pasti dicatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu patah kata melainkan raqib atid mencatat. Tentu termasuk kalau sumpah, serafah, caci, cerca, kutuk dicatat oleh malaikat. Secara hukum haram hukumnya melaknat seorang mukmin. Ya, haram hukumnya melaknat seorang mukmin. Yang mukmin itu tidak wajar, tidak patut untuk dilaknat. Tapi kalau patutnya dilaknat, silakan laknat. Ahli maksiat, orang yang tidak bermalu, yang tidak segan-segan lagi melakukan berbagai macam kebangkang, kedurhakaan, itu boleh kita doakan, boleh kita kutuk. Cahaya di Indonesia apa? Lah boleh. Indonesia cahaya, tidak buat surang cahaya di Indonesia, itulah boleh. Abu Lahab lah boleh dikutuk, Abu Jahal lah boleh dikutuk, Fir'aun lah boleh dikutuk, dan Fir'aun lain, dan Abu Jahal lain, dan Abu Lahab lain. Lah boleh itu. Kerana ialah terang-terangan menunjukkan kebangkangannya, kederhakaannya, kelalimannya, kesewenang-wenangnya, keotoriterannya dan seterusnya. Tak boleh dikutuk, dilaknat. Tak kami leset ke tembak wadah. Sebab orang ko lawa wajar. Pada dasarnya orang mukmin tidak melaknat, tapi kalau ada orang mengerajukan sesuatu yang berhak kena laknat, boleh kita laknat. Seperti orang yang pipis di sembarang tempat. Nabi peringatkan, hati-hati 3 hal yang dilaknat. Orang yang buang air di tempat orang lalu lalang, di tempat di mana orang suka berteduh, dilaknat. Bakol yang sesinan, pipis atau orang biasa duduk di situ, biasa lewat di situ. Hari pandai langkang lo, bau nu mami, ay nak kuruk lagi kurang, itulah bisa. Nak kuruk dalam cirinya. Kata kuruk tu nak rancak, tapi lah patui itu. Lah patui. Lah dilang jangan buang sampah di sini. Begini, jangan buang sampah, jangan buang air di sini, tidak ada. Berkali-kali diingat, kau lah patut orang kau dikutuk, walaupun tak bagus. Sebaiknya jangan kutuk, doalah. Tapi parangnya cepat tu tak muah, doalah. Tidak boleh di sini buang air kecuali air. Jangan buang sampah di sini, begini. Buangnya, ya pempes-pempes buang sini. Ayolah ada. Nek kadal orang kan. Itu kan doa. Doa itu. Walaupun tak wajar, tapi karaja orang cakap itulah memancing gitu untuk main kutuk. Sebenarnya pada dasarnya orang mukmin itu bukan orang yang tak suka mengkutuk-kutuk, mencaci maki, tapi ada karaja orang ko tak bisa lelah patut dikutuk. Tak bisa lah patut dikutuk, lah patut dimaki. Sebabnya bahasa wakno mada tangka ndak amuah di dia aja. Karihnya lah karih banak. Barangkali ini mubasi, pakai lah sekolah basi ni. Basi banak, basi pakak, basi karih. Basi pakai ilmu basi ni. Bolehkah dikutuk orang ko? Pada rasanya tak boleh, tapi lah patut kalau dikutuk. Kalau jatuh patut dikutuk. Nah, sekian panjang kita sampaikan tentang hal-hal yang laknat. Pertama, hukum melaknat itu tidak boleh. Haram hukumnya pada dasarnya. Siapa yang melaknat berarti dia sudah
mengeluarkan kata-kata dosa, dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, kalau melaknat, hati-hati, jangan-jangan menggunting senjata makan Tuhan. Sebaiknya hindari mengkutuk, memaki, sumpah serapah, melaknat, hindari, karena itu bukan watak dan tabiat orang mukmin. Tapi ada kalanya kadang-kadang tabasuangnya, simbaba macam dia. Naik lu kumbang-kumbang wak sesekali, capek minta ampun. Capek taubat dan segala macam. Jadi pada dasarnya jangan melaknat. Tetapi kalau Allah yang melaknat, kita harus laknat. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah orang-orang yang berhak kena laknat Allah dan berhak pula dilaknat oleh manusia. Itu boleh. Jadi apabila Allah melaknat, Rasul melaknat, kita harus melaknat. Kesimpulan terakhir kajian kita malam ini, bahwa tidak pantas, tidak wajar orang mukmin itu saling melaknat. Dalam hadis dikatakan la tala'anu bila'natillah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4260. La tala'anu bila'natillah. Jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Jangan saling melaknat dengan Allah. Jangan pakai nama Allah untuk melaknat orang. Demi Allah kalian terlaknat. Oh jangan. Pakai demi Allah lah. Karena laknat Allah kau. Jangan dibawa nama Allah. La tala'anu bila'natillah. Satu. Wala bighadabi. Jangan lo nanti dibawa nama Allah untuk bangih birang. Dalam kasihnya kita cari syarahnya mengatakan Allah murka kepadamu, Allah benci kepadamu. Allah marah. Kita bawa nama Allah. Tak ya Allah marah tidak. Berketawa si Allah tu. Kan berketawa si Allah. Wala binnar. Dan jangan bawa nama neraka. Maksud neraka, kekal di neraka. Tidak bisa kita cap-cap dalam neraka. Jadi larang la tala'nu. Jangan kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Jangan murka, marah dengan membawa-bawa nama Allah. Urusan peribadi bawa Allah. Dan jangan pakai-pakai nama neraka untuk menerakakan orang. Kalau memang nak belajar masuk neraka, masuk neraka lah kau dia. Ada orang bilang, ayo kau masuk neraka juang kau. Kan hanya punya neraka, masuk neraka aja. Jangan-jangan kita yang bilang, ya masuk neraka. Nah, mudah-mudahan ada manfaat, ada faedahnya kaji kita semalam ini. Dengan judul melaknat dan bahayanya. Diakhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi